kalian itu memang luar biasa kok. Satu kelompok manusia yang tersisa dari Orba dan sekarang cenderung menjilat ke cendana ini, mana mungkin kalian punya niat baik untuk bangsa ini gitu. Karena ada budaya yang sudah kalian pegang mendarah daging untuk menyedot apapun yang bisa kalian sedot dari tanah Republik ini gitu. Jadi itu yang kami harus waspadai. Ini harus kami sampaikan karena memang kondisinya memang seperti itu. Selamat pagi, semangat Indonesia. Ketemu lagi di Respon, reaksi spontan masyarakat. Pagi ini kita akan ngobrolin tentang Pak Prabowo. Karena kebetulan Pak Fadlizon sudah nongol. Biasanya kalau Pak Fadlizon sudah nongol, asik nih. Karena kalau dibiarkan, dia bisa menyesatkan. Jadi harus kita luruskan. Kasus-kasus yang lama seperti kasus Ratna Sarumpait segala macam itu karena mereka membuat penyesatan isu sehingga masyarakat begitu terbuai dipercaya bahwa itu tindakan jahat yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau kelompok-kelompok oposisinya gitu. Jadi komen kita hari ini harus komen ini tentang Pak Prabowo yang katanya lebih pantas untuk meneruskan program Pak Jokowi gitu. Jadi mungkin komentar Pak Fadlizon ini karena dia baru selesai minum obat gitu. Dia lupa kalau dulu semuanya tentang gerakan Pak Jokowi, aksi Pak Jokowi dalam membangun Indonesia ini kan dikomentarin miring terus. Dari mulai pelongo-pelongo, nggak makan infrastruktur, pokoknya semua salah gitu. Ini sebenarnya walaupun Pak Fadlizon ini kan tidak berdiri sendiri gitu. Jadi ada grup yang memang disetting untuk itu. Kita paham itu dan masyarakat makin sadar tentang penyesatan-penyesatan yang faktanya tidak demikian gitu, karena yang dilakukan Pak Jokowi adalah sebuah gerakan membangun Indonesia maju gitu. Dan sekarang itu sudah terasa hampir 10 tahun ini pemerataan pembangunan dan kerja-kerja yang lain yang tidak perlu dikomentari karena kepuasan masyarakat saat ini itu sudah mencapai 83% begitu Pak Fadli. Jadi itu kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi. Jadi itu yang harus Anda pahami juga gitu. Jadi nggak bisa terus bacot begitu saja gitu. Yang lucu ini karena tiba-tiba Anda berbalik gagang kok tiba-tiba sekarang mengatakan bahwa yang pantas menjadi penerus Pak Jokowi, program Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Padahal dulu kan Anda tidak suka dengan semua program itu gitu. Kok sekarang tiba-tiba menjadi baik, santun. Ini ya kita sudah nangkap kemana arahnya, karena kemarin waktu balihonya Pak Prabowo dan Pak Jokowi di Lampung dengan tulisan 2024 adalah jatahnya Pak Prabowo, itu juga sudah ikut nebeng keberadaan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi memberi signal penggantinya adalah Pak Prabowo. Ini lucu banget gitu, dan masyarakat tahu banget tentang ini. Jadi nggak usah dipaksa lah, ini salah ini bos gitu. Nggak usah ngarang, mana mungkin Pak Prabowo bisa meneruskan program Pak Jokowi, karena kelasnya beda. Ngurus food estate saja bubar kok kalian itu. Jadi oposisi kelasnya maki-maki. Di situ saja sudah biar rame gitu. Jadi yang ngurus negara biar orang lain saja. Karena kalian tidak akan bisa. Karena memang kelas kalian tidak sampai ke sana. Ya. Kami juga tahu saat Pak Prabowo diangkat jadi Menhan agar dia nggak rewel karena kalah Pilpres dan sempat sujud duluan karena kalian juga yang ngeprank beliau gitu. Kesalnya sampai ke ubun-ubun begitu tahu kalah gitu kan. Jadi kalian
tim sorak yang di sekitar Pak Prabowo itu sebenarnya sudah lama menyesatkan. Cuma karena beliau memang orangnya suka diangkat-angkat, sehingga kesadarannya kadang-kadang tidak melekat gitu. Jadi kesadarannya itu bisa bubar gitu. Ini bahaya bagi seorang pemimpin kalau dia mengatakan dia pemimpin, karena sebenarnya pemimpin juga tidak juga gitu, karena memang prestasinya nggak ada juga. Kalau pernah di tentara, tidak bisa jadi jenderal karena menantu Soeharto, siapa yang tidak tahu gitu. Uang buktinya terakhir juga dipecat. Itu kan bukti bahwa achievement-nya memang tidak ada. Gitu. Jadi achievement yang dipaksakan itu pasti nantinya, dan sekarang sudah kelihatan. Ya. Dan banyak catatan-catatan jelek yang melekat kepada diri Pak Prabowo. Jadi itu tidak bisa di-delete, tidak bisa dihapus begitu saja. Itu dalam sekali catatan itu, dan sampai kapanpun orang akan mengingat itu gitu. Siapa dia, asal muasalnya dan sebagainya. Di Kemenhan kan dikasih anggaran rata-rata 140 triliun dalam 1 tahun ya. Nah, seperti ulasan Bung Denny Siregar, ada perusahaan yang dibuat oleh Pak Prabowo mungkin gitu, karena baru tiba-tiba jadi rekanan Kemenhan. Nah, lucunya di dalamnya itu ada 4 orang pengurus itu dari Gerindra gitu. Jadi ini apa ya, kekonyolan yang saya pikir quote and quote sebenarnya ini tolol gitu, kasar banget mainnya gitu. Kalau itu memang ada niat di sana cari sesuatu, ya jangan kayak gitu kasarnya gitu. Itu perusahaan dibuat untuk mensuplai alutsista. Itu nggak gampang. Jadi itu bukan jual beli burger atau tempe mendoan gitu, karena ini alutsista ini kan kepentingan negara, jumlahnya mahal, dan speknya semua harus memahami itu gitu. Dan itu sudah gamblang disampaikan Ibu Koni Rahakundini Bakri menjadi presiden buruk buat Pak Prabowo. Ya, sampai Ibu Koni meminta tolong Pak Jokowi waktu itu untuk menghentikan ini gitu. Jadi begitu parahnya sebenarnya kondisi itu. Ini loncatan-loncatan yang tanpa hitungan, dan membuat presiden buruk terhadap diri Pak Prabowo sendiri. Jadi kalau di satu sisi di framing sebagai pemimpin tegas dan punya prospek masa depan, tapi di sisi lain tindakannya itu murahan gitu. Murahan dan kasar. Nah, ini kan kalian-kalian saja yang di sekitar Pak Prabowo yang membuat seperti ini gitu. Pasti. Dan itu 100% lebih, itu pasti kalian yang ngompor-ngompori. Sama dengan waktu pemilihan gubernur 2017 Anies didukung Pak Prabowo. Settingan Buniani, hari ini kita tahu Buniani sendiri yang mengatakan bahwa itu editan dilakukan oleh orang Gerindra. Berarti kan perilaku jorok ini terus dilakukan gitu. Ini parahnya nemen ini. Jadi kalau mau jadi pemimpin Indonesia dengan 282 juta penduduk, terus kelas kayak Satpol PP gini, kacau kita. Jadi gebrak sana, gebrak sini, bongkar sana, bongkar sini. Ini sudahlah, sampai kita speechless gitu kan. Jadi kalau ujuk-ujuk tiba-tiba sekarang, ini Pak Prabowo yang pantas meneruskan program Pak Jokowi. Melek nih, sekarang baru melek. Dari dulu kan komentarnya terhadap Pak Jokowi itu jorok-jorok dari kalian itu. Nggak manusiawi. Nggak manusiawi. Apalagi kalau kita lihat dari 2014 fitnahnya itu yang dikatakan PKI lah. Yang ibunya, bapaknya orang Cina dan sebagainya. Kalian itu memang luar biasa kok. Satu kelompok manusia yang tersisa dari Orba dan sekarang cenderung menjilat ke cendana ini, mana mungkin kalian punya niat baik untuk bangsa ini gitu. Karena ada budaya yang sudah kalian pegang mendarah daging untuk menyedot apapun yang bisa kalian sedot dari tanah Republik ini gitu. Jadi itu yang kami harus waspadai. Ini harus kami sampaikan karena memang kondisinya memang seperti itu ya.
budaya itu kan tidak bisa kalian lepas begitu saja, ya kan? Sehingga perubahan yang dilakukan Pak Jokowi sangat menyakitkan kalian. Mana ada luka ditambal sambal, nggak ada. Makin pedih, bos. Jadi luka hati kalian itu, luka batin kalian itu terhadap perubahan yang begitu drastis, itu tidak bisa kalian terima. Jadi barisan Orba ini kan yang sisa ini masih menyandang atau masih memendam sakit perih mata hatinya dibuat Pak Jokowi. Terus kami akan percaya kalau kalian bacot Pak Prabowo mau meneruskan program Pak Jokowi. Kami rakyat ini nggak dongok, bos. Nggak dongok, nggak tolol kayak kalian gitu ya. Jadi baiknya ganti tema saja kalau nanti mau kampanye karena sudah mencalonkan diri jadi capres ya. Bapak Anies Baswedan kan dengan julukan BAB itu kan sudah buat tema perubahan gitu. Kalian buat tema yang agak keren sedikit lah, pakai bahasa Inggris mungkin trust me gitu. Karena rakyat dari dulu kan sudah nggak percaya, makanya sekarang dicoba itu untuk dirayu untuk bisa percaya gitu. Jadi tema meneruskan biar dipakai Pak Ganjar karena memang Pak Jokowi pun sudah mengatakan pesan kepada Pak Ganjar yang di-endorse Pak Jokowi itu Ganjar Pranowo. Jadi itu harus jelas. Tidak ada yang lain, Ganjar Pranowo penerus Jokowi. Jadi kami ini yang pendukung Jokowi dari dulu sampai sekarang, terus sekarang harus secara hukum keharusan ya kami harus mendukung Ganjar. Jadi kami bukan tidak suka dengan Pak Prabowo gitu, tapi karena memang gesturnya, stylenya semuanya tidak cocok untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia gitu, karena tantangannya lebih berat. Pak Jokowi sudah mengatakan 2024, 2029, 2035 ini adalah waktu momentum yang paling baik untuk menancapkan Indonesia sebagai negara maju di kelas dunia gitu. Jadi ini nggak sembarangan, nggak bisa ini dibuat oleh pemimpin kelas Satpol PP, nggak, jauh. Jadi kalian nggak usah ngimpi sampai ke sana ya. Jadi nggak usah maksa, nggak usah memantaskan diri ya. Karena memang tidak bisa yang namanya kelas itu dipantas-pantaskan gitu. Dengan pemaksaan tema meneruskan program Pak Jokowi, itu akan membuat blunder buat kalian sendiri. Karena akan diketawai orang ya. Nggak bisa itu. Jadi ini kami ingatkan saja supaya dari sedini mungkin karena sudah mulai mau masuk kampanye, yang 75 hari ke depan itu nanti, jadi temanya biar pas gitu. Nggak usah rebutan perhatian dari Pak Jokowi. Kalian udah pasti nggak dianggap kemana, ya. Apalagi kemarin ada kasus loncat pagar ngurusin Ukraina, Rusia. Wong kelas ngurusin internal aja nggak bisa ngurusin. Dan itu tanpa melapor kepada Presiden dan Menlu. Itu konyol itu, ya. Konyolnya konyol banget gitu. Grade-nya jadi grade turun 2-3 grade ke bawah yang sudah di framing begitu bagus, terus perilakunya nggak bagus, jadi sudahlah, jadi nggak usah macam-macam lagi, konsentrasi aja cara yang baik-baik bahwa kalau memang mau meneruskan apa yang pernah dibuat Pak Jokowi ya teruskan dengan cara tidak memasakkan diri dengan cara-cara yang culas itu ya. Jadi udahlah Pak Prabowo, sekali lagi cari tematik campaign yang bisa menjual kapasitas diri sendiri. Nggak elok nebeng Pak Jokowi, selain nggak bisa ya memang nggak pantas gitu. Nggak nyekrup kata orang sini itu nggak nyekrup gitu, deratnya rusak udah Pak gitu ya. Ya jadi selamat bertanding Pak. Jangan miring-miring, ntar kebanting. Kami akan terus setia meluruskan isu yang bisa merugikan Bapak dan para pemilih yang jarang menyimak. Jadi kami takut kalau salah pilih Indonesia bisa jadi nasi lemak nanti, campur aduk ya. Ya, semoga Bapak selalu sehat menjelang pertandingan karena usia Bapak memasuki tahun ke-73. Pak Ganjar usianya 55 tahun, jadi beda, ada gap 18 tahun. Lagian Pak Ganjar masih kuat lari Pak, jadi jangan kalah Pak, ayo semangat.
ngeramein Pilpres, kalah menang biasa, tapi memang kayaknya Bapak bakal kalah lagi deh. Itu prediksi saya gitu. Jangan sujud syukur duluan gitu ya, nanti jangan di-prank seperti yang lalu lagi. Sebelum KPU mengumumkan pemenangnya ya, nanti banyakan sujud bisa kejedut Pak. Ya, jadi demikian dari respon pagi ini. Semoga kita terus menerima kesegaran batin dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita menjadi baik, lebih baik demi Indonesia ke depan. Terima kasih sudah menyimak. See you.